Insya Allah topiknya tentang hukum seputar jual beli. Tentunya ini sebuah bab yang cukup besar dalam ilmu fikih ya, dengan cabang yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin kita akan selesaikan dalam satu bahkan 10 majelis pun juga nggak akan selesai. Jadi ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mungkin sekedar definisi apa sih jual beli itu ya. Ikhwah sekalian, jual beli atau dalam bahasa Arabnya adalah al-bai'. Kalau kita definisikan menurut definisi yang paling pas ya, paling mencakup semua bentuknya ya, dan juga paling akurat adalah mubadalatu malin walau fi dhimmah au manfa'atin mubahah bimithli ahadihima ala wajhi at-ta'bid ghaira riba wala qard. Mubadalah itu artinya tukar menukar, mal harta, walau fi dhimmah, walaupun hartanya ini masih bersifat tanggungan, belum ada wujudnya. Kita menanggung bahwa kita siap memberikan sesuatu atau kita siap menjual sesuatu. Jadi ini sifatnya masih tanggungan, barangnya belum ada. Tapi kalau itu dianggap sebagai harta, memiliki nilai dalam Islam dan secara dia bukan sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan, maka dia dianggap sebagai harta. Zatnya itu dianggap halal dan manfaatnya juga mubah, ini namanya harta. Kalau zatnya haram, itu bukan harta dalam kacamata Islam. Contohnya seperti orang yang memiliki mungkin dalam bahasa Indonesia dinamakan harta ya, tapi secara syar'i ini bukan harta. Contohnya orang memiliki minuman keras. Minuman keras itu mungkin harganya mahal ya, tapi karena dia manfaatnya diharamkan, maka dia tidak dianggap sebagai harta. Nggak boleh dijadikan alat tukar menukar, nggak boleh dijual, nggak boleh dibeli. Atau memiliki binatang yang saya suka lihat kadang-kadang di sini ya, babi, ini juga nggak boleh, tidak dianggap sebagai harta. Jadi mubadalatu malin walau fi dhimmah, tukar menukar harta yang diakui sebagai harta menurut kacamata syariat, walaupun bersifat tanggungan, atau yang ditukar ini bukan harta tapi manfaat, jasa. Jadi yang bisa dijual dan bisa dibeli dalam Islam itu ada barang, ada jasa. Tapi sifatnya harus mubah. Jasa ini harus yang bersifat boleh diberikan. Nah, otomatis yang keluar dari pengertian ini adalah layanan-layanan atau jasa-jasa yang sifatnya haram. Contohnya apa kira-kira? Asuransi komersial ya bisa, atau orang-orang yang menjual jasanya profesinya haram banyak. Juga togel, toto gelap gitu ya. Ada juga togel di sini ya. Atau maaf ya, orang yang suka menjual kehormatannya ya, PSK itu. Ini manfaat yang haram, nggak boleh. Atau dukun, peramal ya, orang yang mengatakan saya bisa meramal nasib Anda, nanti Anda akan begini, akan begini, kan banyak itu. Nggak tahu di Bali mungkin nggak ada ya. Kalau di Jawa sana banyak banget itu dukun-dukun itu. Ya, ini semua manfaat yang haram. Au manfaatin mubahah bimithli ahadihima, dengan salah satunya. Jadi barang ditukar jasa, atau jasa ditukar barang, atau barang ditukar barang, atau jasa ditukar
jasa. Ya, ini pengertiannya jual beli tapi ala wajhit ta'bid. Untuk selamanya, nggak dibatasin dengan tempo waktu. Karena kalau dibatasin dengan tempo waktu, namanya apa? Apa kira-kira namanya? Sewa menyewa. Jadi sebetulnya mirip, cuman bedanya sewa menyewa dengan jual beli itu adalah kalau sewa menyewa itu temporer, kalau jual beli itu selamanya, dimiliki. Jasa itu menjadi milik atau barang itu menjadi hak milik, sudah berpindah kepemilikannya. Tapi kalau sewa menyewa yang dipindahkan adalah manfaatnya, bukan zat barangnya itu, bukan. Ada tambahan ghairar riba, tapi dia tidak boleh masuk dalam kategori riba, wala qard, dan tidak juga masuk dalam kategori ngutangin, ya, minjemin harta untuk dikembalikan lagi yang semisal dengannya. Jadi dia tidak boleh mengandung unsur riba, dan juga dia bukan sifatnya seperti ngutangi. Minjemin duit 100 juta dikembaliin lagi 100 juta, atau minjemin mobil dikembaliin lagi mobil, atau apa kayak gitu ya. Kalau ini namanya pinjam meminjam atau utang piutang. Kalau riba ini beda lagi, karena Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba itu beda dengan baik itu jual beli, riba ini lain lagi gitu ya. Nah, dari definisi yang singkat ini, kalau kita kaji sedikit lagi agak ke dalam, maka para ulama menyebutkan agar jual beli itu dianggap sah, itu ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli, ada syarat yang berkaitan dengan barangnya. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan jual beli, yang pertama, dan ini berdasarkan istiqra'. Istiqra' itu istilahnya ulama-ulama kita, ahli-ahli fikih kita, dia menelaah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka simpulkan, oh ada ayat bilang begini, berarti jual beli harus begini. Diambil kesimpulannya dikumpulkan dalam satu pembahasan, sehingga kita lebih mudah untuk memahami. Dan ini sudah menjadi metodologi ilmiah sejak dahulu. Orang kalau mau belajar ilmu fikih mesti akan mendapati syarat jual beli 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kan dijelaskan ini dalilnya ini dalilnya ini. Nah, yang pertama adalah kedua orang yang mengadakan akad ini harus ayyakuna al-muta'aqidani jaizai at-tasarruf. Kedua yang mengadakan akad ini, penjual maupun pembeli, harus tergolong pihak-pihak yang dianggap boleh bertransaksi menurut kacamata syariat. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang dianggap tidak boleh bertransaksi. Ya, ini orang yang tidak memenuhi 2 kriteria. Pertama, dia belum balik, dan yang kedua, dia tidak rasyid. Rasyid itu artinya tidak tahu cara mengelola harta, lemah akalnya. Kalau jual sesuatu dijual rugi melulu. Barang harga 1 juta dijualnya cuma 10.000, 100.000, ya, agak lemah akalnya. Atau orang yang dia sudah balik, berakal sehat, tapi dia ini sedang terlilit hutang yang sangat besar. Aset-aset kekayaan dia tidak bisa untuk melunasi hutangnya. Dalam kacamata syariat, orang ini nanti dikenai status sedang dikarantina, mahjur malian. Secara harta dia dikarantina, dia nggak boleh bebas membelanjakan harta yang dia miliki, karena ini tanggungan, ini utang. Sebetulnya dia buat lunasin utangnya aja nggak cukup. Kalau dia dibebaskan, dia jual beli, nanti kesian orang-orang yang ngutangin dia kan. Punya barang tinggal sedikit, dijual seenaknya dia. Terus bagaimana dia akan melunasi utang-utangnya? Nah, ini juga termasuk orang yang tidak boleh bebas bertransaksi, diawasin oleh mahkamah, ya. Nggak boleh seenaknya, dia hanya boleh menggunakan harta dalam kadar sangat terbatas sekedar untuk menyambung hidupnya, sampai nanti
diputusin oleh mahkamah bahwa aset-asetnya ini dijual untuk mencicil hutang yang belum terlunasi. Jadi mungkin dia sehat, ya, dia berakal sehat, bukan orang yang lemah akal, bukan. Nah, demikian juga berkaitan dengan akal sehat, kalau dia belum balik nggak boleh juga. Anak yatim, ya, kemudian ya orang, apalagi orang gila, ya jelas. Orang gila itu mungkin kaya loh, mungkin dapat warisan kaya dia, tapi nggak boleh dia dianggap melaksanakan jual beli secara langsung, harus ada walinya. Anak kecil juga begitu. Anak kecil ini yang belum balik, dia belum boleh melakukan jual beli. Makanya di surat An-Nisa Allah mengatakan wa atun nisaa wa atul yatama amwalahum. Berikanlah harta anak-anak yatim itu kepada mereka kalau memang mereka sudah fa'in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, ya. Fa'in anastum minhum rusydan. Ayat ini ditujukan kepada para wali. Wali itu yang ngurusin anak-anak yatim, yang mengelola harta mereka. Kalau kalian wahai para wali yang mengelola hartanya anak yatim, melihat anak yatim ini sudah mulai memiliki ar-rusyd. Ar-rusyd itu adalah tahulah bagaimana kalau jual beli itu nggak rugi terus gitu deh. Dia bisa menjual sesuatu dengan harga yang wajar. Dites dulu, coba disuruh sampai 3 kali dilihat. Oh, dia sudah paham nih, tahu nilai uang. Kalau sekian, harganya sekian, dikasih duit sekian, kembaliannya sekian, paham dia. Nah, ini namanya sudah rasyid. Ini boleh diserahkan lagi. Nah, ini sekalian kalian urusin sendiri harta kalian. Jadi ada 2 kriteria kapan seseorang itu dikatakan boleh bertransaksi. Yang pertama, sudah balik, ya akalnya sehat, umurnya mencapai umur balik, dan dia bisa mengelola harta. Yang kedua, orang ini harus memiliki harta tersebut, ya, baik sifatnya barang maupun jasa. Dia pemiliknya, atau dia yang diberi kuasa oleh pemiliknya. Walaupun bukan dia, tapi dia diberi kuasa, seperti wakil, agen, ya, orang suruhan. Tolong jualkan barang saya ini, berapa harganya Pak? Harganya sekian. Nah, ini boleh dia menjualkan. Karena dia diberi kekuasaan oleh si pemilik, seakan-akan dia adalah orang yang memiliki wewenang tersebut. Jadi nggak boleh menjual barangnya orang lain tanpa izin dia, ya, nggak boleh. Apalagi kalau barang itu adalah barang yang tidak ada duanya, jelas. Seperti misalnya rumah yang terletak di jalan nomor sekian. Ini nggak ada duanya, udah. Ya cuma satu rumah itu, ya kan? Tahu-tahu ada orang foto dari luar, jepret, dipasang di OLX, dijual. Terus ada yang beli, nggak sah ini jual belinya. Yang ngasih izin jual siapa? Gitu kan? Kecuali kalau yang punya rumah menjual dengan sendirinya atau mengatakan ini rumah saya jual. Nah, itu silahkan. Jadi harus ada kepemilikan terhadap sesuatu yang dijual. Nabi SAW mengatakan wala tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual sesuatu yang tidak ada padamu, yang tidak kau miliki. Jadi kepemilikan itu harus dipastikan dulu, siapa ini yang punya, ya, yang punya ini siapa. Yang ketiga, harus ada antarodin, saling rela. Harus terjadi suka sama suka, rela, suka rela. Yang membeli rela membayarkan harga sekian, yang menjual rela melepaskan kepemilikannya dengan imbalan itu, baik imbalannya uang maupun barang, ya, karena jual beli kan bisa barang dengan barang, bisa barang dengan harta, bisa jasa dengan jasa, ya, jasa dengan harta, bisa barang dengan jasa. Pokoknya harus ada kerelaan. Udahlah, rumah kamu saya beli. Dengan apa Pak? Saya beli, saya kasih kamu tanah. Kalau dia setuju, ya boleh. Atau imbalannya Pak, imbalannya kau berangkat haji besok. Dia punya travel, itu kan jasa itu, diberangkatkan haji. Kalau setuju boleh, ya. Jadi yang pertama tadi adalah harus dianggap orang yang boleh bertransaksi,
Ya, syarat yang kedua harus apa tadi? Kepemilikan barang ini harus jelas, ya. Baik barang yang akan dijual maupun imbalannya, ya. Jadi nggak boleh seseorang dipinjemin duit sama orang, duitnya ini untuk misalnya untuk bayar zakat, ya. Ini saya titip ya, ini zakat saya, tolong bagi-bagikan. Dibuat beli rumah sama dia, nggak boleh. Ini kan bukan duitnya dia gitu, ini duit titipan. Jadi kedua-dua pihak ini harus betul-betul memiliki, si penjual dia memiliki barang, pembeli dia memiliki harta yang akan dia tukar dengan barang itu atau dengan jasa itu, ya. Yang ketiga adalah antaradin, ya. Illa an takuna tijaratan antaradin, kecuali kalau itu berupa tijarah, perdagangan yang dibangun atas dasar rela sama rela, nggak boleh ada paksaan. Jadi orang kalau dipaksa, maka kalau dia melepaskan kepemilikannya itu tidak sah. Orang yang dipaksa itu tidak sah jual belinya. Kalau nggak sah itu bagaimana? Si penjual tidak berhak mendapatkan imbalan, pembeli tidak berhak mendapatkan barang yang dijual atau jasa yang dijual. Tergantung siapa yang dipaksa di sini. Kalau yang maksa adalah si pembeli, berarti barang itu nggak berhak dia miliki. Kalau yang maksa adalah penjual, ya berarti imbalannya nggak berhak dia miliki. Syarat berikutnya adalah barang tersebut, ini sekarang berkaitan dengan barangnya, ya. Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan barangnya. 3 syarat juga. Syarat yang pertama, barangnya ini harus zatnya dianggap halal, zatnya, ya. Tahu kan ya zatnya, seperti kalau dia benda padat, ya dia harus sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Nah, bagaimana kita mengetahui barang itu boleh diperjualbelikan ataukah tidak? Ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Ciri-ciri barang yang boleh diperjualbelikan itu adalah bukan barang haram. Tadi contohnya apa? Khamar. Demikian juga babi, ya dagingnya, ya kulitnya, ya tulangnya. Allah sudah mengharamkan babi. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Pokoknya kata Rasulullah, Allah tuh kalau mengharamkan sesuatu berarti nilai sesuatu ini pun juga haram, walaupun nggak dimakan. Iya, menjual babi tidak untuk dimakan. Buat apa? Terus buat dijual, ditaruh di kebun binatang umpamanya, sama, nggak boleh. Selain babi apa? Anjing. Nah, itu anjing pelacak, harganya mahal tuh, sama. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Thamanul kalbi khabith." Harga jual anjing itu haram. Walaupun harganya 100 juta. Mahal loh anjing pelacak itu. Ya, herder atau apa itu, mahal itu harganya. Nggak boleh. Terus bagaimana? Ya nggak boleh dijual. Hadiah kan? Ya, ditukar dengan lain nggak boleh juga. Tukar menukar, kalau dengan harta itu jual beli namanya. Ya. Nah, demikian juga kalau manfaatnya itu haram, walaupun zatnya tidak haram, ya. Menjual majalah porno, menjual buku-buku yang berisi pemikiran sesat, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kertasnya sih nggak najis, kertasnya nggak haram, tapi manfaat dari barang ini haram, ya. Demikian juga, ya, kalau di sini banyak banget nanti, ya. Seperti sesuatu yang menjadi ajang perbuatan syirik. Kalau dulu di zaman jahiliyah, arca yang dijadikan sebagai yang disembah-sembah, nggak boleh dijual, walaupun dari emas. Kalau bentuknya masih seperti itu, dia harus dirubah dulu bentuknya supaya tidak disalahgunakan, ya. Para ulama juga menyebutkan alat musik.
Alat musik ini juga sesuatu yang manfaatnya diharamkan. Allah SWT mengatakan di surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang sukanya menjual ucapan-ucapan yang tidak berguna, lahwal hadits liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah ini sebagai ejek-ejekan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah sampai 10 kali dalam tafsir ayat ini. Wallahi sampai 10 kali. Demi Allah itulah lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Dan biasanya nyanyian itu tidak lepas dari musik. Adapun alat musiknya sendiri atau musiknya sendiri walaupun tanpa nyanyian itu diharamkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Yang bunyinya adalah satakunu fi akhir zaman qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Al-ma'azif itu adalah alunan alat musik. Ya, di akhir zaman nanti akan ada suatu kaum atau di antara umatku nanti akan ada sejumlah orang yang tingkah laku mereka itu, sikap mereka itu seakan-akan menganggap halal khamr, al-hira itu maksudnya perzinaan, wal harir ini untuk laki-laki khusus ya, kain sutra. Kain sutra itu haram dipakai untuk laki-laki, sutra yang asli loh ya. Yang dari ulat sutra itu nggak boleh dijadikan baju atau pakaian oleh laki-laki, hanya boleh oleh perempuan. Ya, kecuali kalau laki-laki ini punya alergi, kalau nggak pakai sutra gatel-gatel. Betul. Ada sahabat yang begitu. Dia kalau nggak pakai sutra alergi tubuhnya. Lah ini diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Kalau nggak begitu nggak boleh dia pakai sutra. Nanti akan ada umatku yang pakai sutra itu enak seperti pakai kain katun, pakai yang lain-lain. Jadi dianggap halal kayaknya gitu ya. Seakan-akan dianggap halal. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu haram sebetulnya. Wal khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan. Saking banyaknya, maraknya di mana-mana orang pada menggunakan itu seakan-akan dianggap halal. Wal ma'azif. Ma'azif ini adalah alat musik. Nah, ini alat musik ini adalah sesuatu yang manfaatnya diharamkan. Jadi nggak boleh dijual dalam bentuk alat musik. Wah, saya punya organ Ustadz. Organ tahu kan? Piano. Mahal tuh harganya itu. Terus gimana jualnya? Ya jangan dijual berupa piano, pretelin. Jual kakinya, ini kayunya dijual. Ini apanya dijual. Pretelin nggak apa, sehingga dijual tidak memiliki manfaat yang diharamkan, besinya dikiloin. Ya, nggak apa kalau begitu. Kalau organ yang pakai listrik, ya speakernya dijual sendiri, ya nanti trafonya dijual, apanya dijual, gitu nggak apa-apa. Ya. Lah, apa namanya? Ini berkaitan dengan zat maupun manfaat. Zatnya harus halal, tidak boleh zat yang diharamkan atau sesuatu yang dianggap najis zatnya, ya. Dan tidak juga manfaatnya. Darah nggak boleh dijual, darah itu najis. Kotoran manusia atau kotoran binatang-binatang yang tidak boleh dimakan itu najis. Bangkai itu najis, nggak boleh kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Hanya dua jenis bangkai yang boleh dikonsumsi, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Darah ini najis, ya. Tidak boleh orang menjual darah. Kalau di Jawa suka ada banyak istilahnya apa itu saren, ya, suka dipakai untuk memang tidak boleh, ini haram, tidak boleh dijual. Darah yang keluar dari pembuluh darah ya. Kalau darah yang terjebak dalam urat-urat setelah dipotong-potong binatangnya setelah disembelih nggak apa-apa, itu dimaafkan. Tapi darah yang keluar terpancar ketika hewan itu disembelih, ini darah yang najis, yang diharamkan ya. Innama harrama alaikumul maitata, al-maitah ini bangkai, wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dalam ayat lain
au daman masfuhan. Masfuh itu darah yang terpancar dari urat darah itu. Jadi darah di sini adalah darah yang terpancar, yang keluar. Nggak boleh dijual. Bangkai. Orang punya ternak berupa kambing atau sapi atau apa gitu ya, ayam. Ada satu yang mati, dia nggak boleh dijual. Ini bangkai ini, ya, nggak boleh dijual. Kecuali kalau bisa diambil kulitnya, nggak apa-apa. Kulitnya diambil, kemudian disamak, boleh dijual. Tapi kalau dagingnya ini daging bangkai. Allah mengharamkan. Wa innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah kalau mengharamkan sesuatu itu Allah mengharamkan dia untuk dijual juga. Jangan seperti akal-akalannya orang Yahudi. Orang Yahudi ini dilarang makan gajih sama Allah. Ya, dia nggak makan gajihnya, tapi gajihnya dipanasin sampai jadi minyak. Dijual minyaknya. Dapat duitnya dipakai. Sama, ya. Sama itu. Hukumnya sama. Baik. Jadi syarat keempat yang berkaitan dengan barangnya adalah harus merupakan barang yang zatnya halal atau manfaatnya halal. Syarat berikutnya barangnya harus bisa diserah terimakan. Ya karena jual beli ini akan ada serah terima. Nggak boleh orang menjual mobil yang lagi dicuri orang. Saya jual mobil saya. Mobilnya mana Pak? Dibawa lari sama orang. Ya nggak bisa. Bagaimana mau nyerahkan kan? Saya jual sapi saya. Sapinya mana Pak? Kabur. Nggak bisa. Ya. Atau dia punya ikannya di kolam yang gede banget. Ya, saya jual ikan saya, ada ikan besar itu dalam kolam itu. Ya gimana nyarinya? Tangkap dulu baru dijual. Kalau dipisahkan di tempat yang itu bisa dialihkan. Ya. Jadi sesuatu yang akan dijual ini harus bisa diserah terimakan. Ya. Jelas. Kemudian syarat berikutnya adalah tadi sudah apa tadi? Bisa diserah terimakan. Kemudian ada sighah. Sighah ini adalah lafadz ya. Ada ijab dan qabul. Kalau dalam mazhab Syafi'i mereka agak ketat. Ijab dan qabul ini harus berupa ucapan. Dalam mazhab Syafi'i ketat aturannya. Kalau kita mau terapkan mazhab, aduh repot hari ini. Antum pergi ke mall, ke supermarket, mana ada bilang, Mbak ini saya beli, Mbak ini saya beli, Mbak ini saya beli. Capek kita kalau gitu ya. Pokoknya kita langsung ambil barang di keranjang, sampai di kasir, dihitung sama dia. Nggak ada yang kalam kan? Nggak pakai ngomong macam-macam kan? Nah ini sudah dianggap ijab qabul. Walaupun secara tradisi, tidak secara lisan. Ijab qabul itu nggak harus dengan lisan, itu yang rojih. Karena kalau kita harus dengan lisan repot nanti aplikasinya jadi jelimet hari ini. Walaupun menurut mazhab Imam Syafi'i itu harus pakai lisan. Jadi kalau ada yang sekolah di pondok-pondok tradisional itu mesti bilang kepada Kiai, Pak Kiai ini saya beli ya kitabnya, ya ini saya jual. Ada gitunya. Ya, teman saya cerita seperti itu. Dia pernah belajar di pondok-pondok tradisional yang masih kuat mengamalkan fikih madhab Syafi'i, itu ada ijab qabul seperti itu. Jadi nggak boleh diem-dieman. Tapi kalau yang roji adalah ijab qabul itu sesuai dengan tradisi yang berlaku. Ya. Nah, ijab qabul ini penting. Jadi kalau tidak ada sikap atau indikasi dia merelakan barangnya untuk dijual, nggak boleh. Ini berarti belum terjadi jual beli. Ya. Ini udah berapa nih syaratnya? 6 ya. Coba diulang lagi. Yang pertama, harus masing-masing ini orang yang tergolong boleh bertransaksi. Yang kedua, sudah memiliki ya. Bukan jadi miliknya orang lain enggak, tapi terus dia memiliki. Yang ketiga, secara sukarela ya, tidak ada unsur keterpaksaan. Yang keempat,
zat, barang atau jasa. Jasa nggak ada zatnya ya, manfaat berarti ya. Zat ini berarti kalau barang. Kalau barang zatnya halal dan manfaatnya juga harus halal. Walaupun zatnya halal, kalau manfaatnya haram nggak boleh. Ya. Kalau jasa manfaatnya harus, atau jasa itu harus jasa yang halal, tidak boleh jasa yang haram. Kemudian bisa diserah terimakan. Ya. Yang keenam ada ijab qabul. Ya, ijab qabul ini penting karena menunjukkan adanya pelepasan hak tadi itu. Ijab itu bagaimana kalau ini saya beli? Ya itu qabul. Ijab itu bagaimana kalau ini saya beli? Ini saya beli ya. Apa kamu akan menjual barang ini? Bisa juga begitu pertanyaannya. Ya saya jual. Ya. Atau si penjual menawarkan, saya jual barang ini sama kamu. Ya, saya beli. Itu ijab qabul. Bisa juga dengan sikap. Ya. Jadi ini beberapa syarat. Ya, saya rasa cukup itu syarat-syaratnya. Syarat-syarat jual beli yang paling penting untuk kita perhatikan itu adalah hal tersebut. Nah, dia nggak boleh mengandung unsur riba. Apa maksudnya riba ini? Ya, riba itu secara bahasa artinya tambahan. Ya, penambahan sesuatu namanya riba. Raba yarbu, ya, bertambah, berkembang. Riba itu sifatnya adalah, salah satu definisi riba adalah ziyadatun masyrutatun ala ra'sil mal bi ghairi wajhin syar'i. Ziyadah, tambahan, masyrutah, yang dipersyaratkan ala ra'sil mal, di atas, terhadap modal ya. Tambahan yang dipersyaratkan terhadap modal tapi tanpa alasan yang syar'i. Contoh, biasanya riba ini terjadi bisa dalam hutang piutang, ya. Seperti seseorang meminjam alias mengutangi ya. Ngutangi itu bisa barang, bisa harta, bisa uang. Ya. Ngutangin barang bagaimana contohnya? Contohnya pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada Rasulullah pernah berhutang seekor unta yang umurnya 4 tahun, bakran namanya. Bakar itu unta yang umurnya 4 tahun dengan tempo tertentu. Nanti setelah jatuh tempo akan dikembalikan unta yang seumuran dengan itu. Kalau jenis kelaminnya laki ya jantan ya jantan, kalau betina ya betina. Yang jelas umurnya juga harus setara dengan itu. Karena utang piutang itu dikembalikan bukan barangnya dikembalikan, tapi barang lain yang senilai. Kalau barangnya dikembalikan itu namanya nitip. Saya titip ya, HP saya ini saya titipkan ke akhi fulan. Dia kembalikan kan HP-nya tetap ini kan, nggak ditukerin HP lain kan. Nah itu namanya wadiah, nitip. Nah kadang-kadang hari ini itu ada distorsi istilah syar'i. Bank-bank itu menggunakan istilah wadiah, itu salah. Itu bukan wadiah, itu kita ngutangin bank sebetulnya. Kalau wadiah, bagaimana bentuk wadiah itu? Antum punya duit, misalnya 100 juta umpamanya, itu kan uang ada nomor serinya tuh, ya enggak? Titipin ke bank, kembaliin persis nomor serinya, nggak ada yang berubah. Itu namanya wadiah. Mana ada bank kayak gitu? Nggak ada bank kayak gitu kan? Kecuali Bang Fauzi. Titip bang, ya masukin di kantong di brankas, udah keluar ya seperti itu juga, nggak diputer. Kalau nitipnya di bank, ngambilnya di ATM, di merchant, gesek, ini nggak mungkin wadiah, nggak mungkin. Itu namanya qard, ngutangin. Nah kalau ngutangin ini ada aturannya, ada aturan-aturan yang nggak boleh kita langgar. Nah riba itu biasanya terjadi ketika kita ngutangin, tapi ada syarat di depan, atau bukan kita ya, jangan kita. Seseorang mengutangin, minjemin sebuah harta kepada seseorang yang bisa memanfaatkan harta ini, ya, nanti dia harus kembalikan yang senilai dengannya. Nah, kalau ada syarat di depan, saya kasih pinjam 100 juta, temponya berapa lama? Setahun, nanti tambahin ya.
10.000 aja, 10.000 ini riba. Karena dipersyaratkan di awal akad. Persyaratannya ini tambahannya bisa berupa harta real, bisa juga berupa servis manfaat. Hati-hati. Hati-hati. Ada sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dinyatakan hadis hasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bunyi hadisnya begini, "Idza aqrada ahadukum akhahu qardan fa arkabahu ala dabbatihi fala yarkabha fa innahu riba." Kalau ada seseorang dari kalian ngutangi saudaranya, minjemin duit kepada saudaranya sejumlah uang tertentu, kemudian saudaranya yang dapat pinjaman ini, si penghutang ini menawarkan tumpangan ya kepada yang ngutangin dia, jangan yang ngutang ini jangan mau diboncengin, karena bonceng itu jadi riba nanti. Ini kan manfaat. Ini manfaat yang diberikan gara-gara apa? Dia dapat pinjaman duit, gitu loh. Nah ini harus disikapi hati-hati. Ya kecuali apa? Kecuali kalau kita yakin ini sudah teman lama, sudah sahabat akrab sama kita, kerabat udah biasa saling bantu membantu, tidak ada tendensi seperti itu, nggak apa-apa. Kalau orang baru kenal, ya, pinjemin duit seneng banget, ayo pak saya antarkan pulang. Hati-hati ini, ngantarkan pulangnya ini ada kaitannya dengan dapat pinjaman nggak? Kalau ada kaitannya jangan, itu riba. Ya itu riba. Jadi nggak harus berupa real, harta real, dikasih hadiah ini, itu bukan hadiah itu. Hadiah bank itu riba semua. Dikirimin parcel itu riba itu, jangan diambil parcelnya. Mana mungkin antum dapat parcel kalau nggak punya rekening? Mungkin ada bank yang ngasih parcel antum nggak punya rekening di sana? Nggak ada. Rekening antum di bank itu semuanya adalah antum ngutangin bank. Ya. Jadi bank tut kalau ada bank ngasih parcel cuma-cuma itu ya, bohong alias. Itu karena antum punya rekening. Kalau sudah nggak ada rekeningnya nggak akan dapat parcel, nggak akan dapat hadiah, undian berhadiah, itu bohong semua itu. Itu pemutar balikan, itu semua hakikatnya adalah bagian dari riba. Dan riba ini ayuhal ikhwah nggak cuman yang ngambil aja yang kena. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu melaknat satu, akilar riba, yang makan duit riba, makan harta riba, yang nerima walaupun nggak dimakan sama dia. Ya, bukan berarti makannya harus dibelikan makanan dimakan, enggak loh ya. Memakannya artinya menggunakan untuk kepentingan pribadi dia, baik dipakai, dinaikin, ya, dinikmati atau dimakan, ya, dipakai untuk membayar apa, ini semua masuk dalam pengertian akil riba. Wa mukilahu, dan yang bayar kena juga, dilaknat sama Rasulullah. Sudah bayar dilaknat pula. Ya, makanya jangan minjem ke bank. Bank Fauzi aja nggak apa-apa. Ya, kalau bank ini bank itu antum sudah membayarnya lebih, kena laknat pula. Naudzubillah. Nggak cuma itu, wakatibahu, yang nyatetin itu pegawai-pegawainya itu, ya, dia mencatat transaksi ribawi. Nggak cuma itu, wasyahidaihi, dan saksi-saksinya. Ya, saksi-saksi ini juga nggak lepas, karena transaksi ribawi nggak akan bisa terlaksana tanpa 4 orang ini. Mesti ada yang bayar, mesti ada yang terima, mesti ada yang nyatet, yang jadi saksi. Saya punya kawan dia taubat dari bisnisnya gara-gara mendengar hadis ini. Kebetulan jadi developer, mengembangkan sebuah area, dibangun perumahan, dibangun kapling-kapling, dijual. Rata-rata itu orang belinya kredit, dan kalau kredit mesti pakai jasa bank atau leasing atau finance atau
lembaga-lembaga pendanaan lainnya. Nah, si developer ini mesti jadi saksi nanti, tanda tangan sebagai saksi. Lah, kena dia di sini, kena dia. Walaupun dia dapat uangnya tunai, dia jual dengan harga sekian, ya, si calon pembeli membayar DP berapa persen, biasanya 30% kalau nggak salah ya. Sisanya siapa yang bayarin? Bank, gitu loh. Bank ini bayarin, bukan itu dibeli sama bank, enggak. Si pembeli ini ngutang sama bank buat nutup sisa harganya. Lah bank ini nanti kamu cicil berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun dengan pertambahan. Lah ini tidak akan terjadi kecuali kalau si developer jadi saksi. Betul enggak? Betul. Hati-hati. Ya, kalau mau selamat, mau bebas dari riba yang sangat mengerikan itu, jangan libatkan pihak ketiga. Pembeli, penjual. Ya, pembeli dan penjual saja. Pakai DP nggak pakai DP nggak apa-apa, tapi nggak ada pihak ketiga. Pakai jaminan boleh. Jaminannya apa? Anda akan melunasi. Boleh pakai jaminan. Ya. Atau belinya tunai. Susah, Ustaz. Dari 100 calon pembeli itu cuma 3 yang akhirnya beli tunai. Dia bilang gitu sama saya. 97 ini pada mau kredit semua. Ya, ini ujian. Ini ujian buat orang yang beriman. Mana yang lebih dia cintai? Duit ataukah Allah Subhanahu wa taala? Lebih berat mana? Sulit menjual ataukah lebih berat kalau seandainya dia terancam dengan laknat Rasulullah SAW? Kalau dia lebih takut terancam dengan laknat, mending jual secara tunai atau langsung dengan pembeli, tidak melibatkan pihak ketiga, atau cari bisnis lain. Kalau sulit bertahan di situ, cari bisnis lain. Allah tidak mungkin menutup semua pintu rezeki, tidak mungkin, mustahil. Itu hanya ujian, dan ujian itu pasti akan dialami oleh setiap muslim. Dan dia juga bukan sifatnya qard itu utang-utangan. Karena kalau utang-utangan ini nggak ada kepemilikan yang berpindah. Kita minjemin seseorang itu bukan ngasih India kan, bukan, harus dikembaliin. Nah, berarti ini jual beli itu beda dengan minjemin atau ngutangin harta. Ini sekilas dari ahkam atau hukum jual beli. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang bagaimana harusnya terjadi sebuah akad jual beli. Wallahu taala alam.